saya mah nggak kaget. Karena dari itu saya bilang ini pasti menang nanti. Get Twitter pasti menang. Kan sebelum pemilu saya udah bilang, Get Twitter pasti menang ini. Sebelum pemilu dengan kejadian-kejadian gini, Get Twitter pasti menang. Nah itu kan analisa yang sederhana, tetapi diremehkan oleh banyak orang, ya kan? Nah, termasuk Prabowo. Kalau Prabowo warnanya jelas, sekarang ini Prabowo warnanya nggak jelas itu loh masalahnya. Orang gerejanya mau dukung juga bingung, ya kan? Sekarang orang gerejanya sekarang kemana ya? Mau dukung Anies apa dukung Ganjar? Sekarang orang gereja kalau tidak pro Anies ya pro Ganjar. Ini siapa yang dukung Prabowo? Isunya orang-orang Tionghoa dendam sama Prabowo. Nah, itu masalah kan, masalah lagi. Karena Prabowo warnanya nggak jelas itu loh. Masalahnya Prabowo cuma itu warnanya dia nggak jelas. Tapi itu balik lagi, ya itu kan terawangannya saya. Tapi berapa kali terawangan saya kan semua terjadi semua. Ini dilakukan segelintir orang katanya, goblok segelintir orang gundulmu, 1.500 gereja tolol. Goblok Islam bangsat kamu ini. 1.500 kok segelintir orang. Compong ini Wildan Wijaya ini. Compong ini orang compong ya. Gitu ya Tasya ya. Oh iya Pastor. Oh iya Pastor, kemarin itu kan teman saya, tapi dia WNI tinggal di Belanda. Jadi ini kayaknya berkaitan sih, kenapa si Geert Wilders itu dia pro Israel. Ternyata dari nenek, saya lupa, mamanya kan namanya Maria Ording ya. Maria Ording itu dia punya mama, neneknya si Geert Wilders itu ternyata ada keturunan Israelnya. Enggak. Kalau Wilders itu karena dia anti-Islam, makanya dia pro-Israel. Tapi kalau ada keturunan Yahudinya saya nggak tahu. Tapi ini ya contohnya, ini Prabowo ini kan harus kayak Geert Wilders. Kalau kayak Geert Wilders dia jelas, warnanya jelas, ya kan, pro-Israel. Berarti dia pasti anti-Islam, ya kan? Makanya disupport sama Israel, tiba-tiba menang. Tiba-tiba menang. Pak Yu saja kaget, ini orang Belanda. Pak Yu saja kaget. Kalau saya mah nggak kaget. Karena dari itu saya bilang ini pasti menang nanti. Geert Wilders pasti menang. Kan sebelum pemilu saya udah bilang, Geert Wilders pasti menang ini. Sebelum pemilu dengan kejadian-kejadian gini, Geert Wilders pasti menang. Nah itu kan analisa yang sederhana, tetapi diremehkan oleh banyak orang, ya kan? Nah, termasuk Prabowo. Kalau Prabowo warnanya jelas, sekarang ini Prabowo warnanya nggak jelas itu loh masalahnya. Orang gerejanya mau dukung juga bingung, ya kan? Sekarang orang gerejanya sekarang kemana ya? Mau dukung Anies apa dukung Ganjar? Sekarang orang gereja kalau tidak pro Anies ya pro Ganjar, ya kan? Satu yang ini sudah terima uang dari Anies, tapi di satu pihak, ya kan, sudah dapat janji-janji dari Ganjar juga segala macam. Jadi kalau mereka bersatu ya berarti minoritasnya gerejanya kan mendukung ini. Siapa yang dukung Prabowo? Isunya orang-orang Tionghoa dendam sama Prabowo. Nah, itu masalah kan, masalah lagi. Karena Prabowo warnanya nggak jelas itu loh. Masalahnya Prabowo cuma itu warnanya dia nggak jelas. Tapi itu balik lagi, ya itu kan terawangannya saya. Tapi berapa kali terawangan saya kan semua terjadi semua, ya kan? Itu ya. Mungkin itu isu yang Wilders keturunan Israel. Memang ibunya itu dari Sukabumi, keturunan sana. Orang Sunda, iya. Tapi ibunya itu keturunan dari famili Meyer. Dan kalau kita dengar nama famili Meyer itu Yahudi biasa. Yahudi, Meyer itu, ya. Meyer itu Yahudi. Dan Wilders juga kerja di Israel ya, waktu dia sekolah atau apa kayak. Dia beberapa tahun ada di Israel dia kerja. Neneknya itu dia blasteran Sunda Sukabumi sama ini Pak Belanda. Nah, jadi ibunya itu ya, si Maria Ording. Iya, Meyer. Jadi orang Sukabumi sama Meyer. Itu.
Tetap Mayer namanya kan. Tapi ada darah Meyer, dan kalau ada satu darah titik ke Israel, biasanya mereka diakui Israel dari ibu ya, Iya, dari iya betul. garis ibu, bukan dari garis bapak. Tapi si Wither itu Katolik agamanya, Katolik. Iya, kalau di Gitu. selatan Belanda ya semuanya hampir Katolik. Oh, nggak Protestan ya Pak ya? Setahu Nah, saya nggak kalau tahu Makanya sih dari Pak. Protestan, tapi kalau kalau ke itu kan dari selatan, itu kan dari ini, dari utara pokoknya Protestan. Kalau kebanyakan di Limburg, Brabant, nah itu semuanya Venlo Katolik. ya, dia orang Venlo ya. Ya, ya itu juga, Venlo juga, streng Katolik Venlo. itu namanya. Ya, dia dari Venlo ya itu. Kan kalau si Trump kan gara-gara ininya aja kan menantunya kan si Jared Kushner kan. Tentunya Yahudi Gitu. ya kalau Trump itu. Makanya hebat nih, Trump ini kalau sampai jadi Amerika ini dapat kandidat yang kedua nih, karena bisa damai dengan Rusia. Tiba-tiba nanti Putin diam tuh, tenang tuh. Makanya ini aja kaget, Twitter jadi, Trump jadi, ya kan? Ini kan Italia ini kan sudah saya panan kayak menang, tinggal tunggu Perancis saja. Tapi agama nggak diperhitungkan di Belanda kok. Kita Bukan masalah nggak agama. peduli agama apa. Masalahnya yang penting anti Islam kan. Yang Islam yang kita bingungkan. Itu masalahnya gitu loh. Kalau mau Kristen, mau ateis, mau apa, Nggak peduli. bisa setan, nggak urusan. Kecuali kalau Islam itu ada red flag. Setan dari setan masalahnya. Agak halus Pak kalau si Sunak bilang ilegal, pendatang ilegal. Nanti nggak mau pula Ya. kan RT seberang. Sekarang dibilangnya pendatang ilegal. Jadi mereka Iya. mengidentifikasikan Islam itu dengan illegal immigration. Ya, termasuk si siapa Polandia itu kamu bilang kan. Tapi akhirnya kemarin nggak tahan bilangnya no single Muslim come in my country. Dan Hungary ya, dan Hungary Akhirnya juga. ngomong terus terang loh kemarin tuh, no single Muslim come allowed. Dan juga Hungary ya juga begitu, si Orban. Wow, sangat anti. Akhirnya keras Tidak ada ya, imigran karena masuk. didesak terus kan. Akhirnya dia ngomong, "Loh, kamu anti imigran?" Enggak, kita terima berapa ribu orang Ukraina, kita terima berapa ribu orang Ukraina tuh ngungsi tempat kita, but no single Muslim. Gila dia. Ya kan dia terima imigran-imigran dari Ukraina, but no single Muslim. Ya itu penting ya, itu penting. Karena mereka datang bukan untuk mencari penghidupan. Kalau mencari penghidupan saja tidak boleh loh. Dan misalnya karena kemiskinan begitu kan, tolak langsung. Yang boleh hanya benar-benar karena perang. Tapi diharapkan kan mereka pulang. Makanya banyak yang nggak granted warga negaranya kan. Tapi mereka bisa pulang. Masalahnya terus anak-anaknya sudah sekolah di situ gimana? Kan repot kan. Nah jadi sekarang ini bukan mencari penghidupan, memang datang mau ngerusak itu loh masalahnya. Kalau mau cari penghidupan masih mending ya, itu kayak orang-orang Maroko datang mencari penghidupan namanya ya. Ini datang mau ngerusak ya. Orang-orang Palestina itu ya datang ya, mau ngerusak dia. Memang datang mau ngerusak, makanya nggak mau kerja. Kalau orang Maroko masih mau kerja ya. Tapi misalnya nih contoh ya di Denmark, di Swedia, itu mereka jadi geng loh nih. Orang-orang Islam ini jadi geng. Dan itu geng yang mengerikan sekali, yang jadi korbannya itu tahun ini saja sudah 40 orang lebih katanya ya. Geng di Swedia itu. Orang-orang Islam semua gengnya ini. Ya, geng, the Sweden geng ya. Jadi kewalahan sekarang ngadepin geng ini kan. Si Swedianya, orang-orang Swedia ini karena di kewalahan. Sweden's gang. Problem ya. Ya. Wah, ini geng violence Sweden ya. Ngeri loh ini loh. Jumlahnya berapa itu ya korbannya ya? Saya lupa itu loh kemarin ya. Ini baru bulan lalu ya. Belum share screen. Ini jadi masalah besar ini. Karena orang-orang anggota geng ini Islam semua. Jadi yang direkrut itu anak-anak di bawah umur 18 tahun. Malah 16 tahun. Karena kalau 16 tahun, kalau membunuh orang, di penjaranya cuma 4 tahun. Di Swedia itu. Ya. Jadi yang direkrut itu anak-anak 15-16 tahun, terus disuruh bunuh orang. Nah, itu yang serem kan itu kan.
Mereka mengakali hukumnya itu. Nah, anak 15-16 tahun kan sudah bisa bunuh orang. Tenang aja, hukumannya cuma 4 tahun. Ya kan? Cuman repotnya, Po, kita di sini, di Eropa, kita punya demografi jadi orang-orang, kebanyakan orang tua di sini. Yang udah Iya. lanjut usia. Untuk ke ekonomi, untuk bekerja, kita perlu orang-orang pendatang untuk bekerja di sini. Jadi kita juga perlu mereka. Bagaimana untuk memilih mereka? Itu dia yang baik. Ya, kirim dari Itu India. kennis migrantennya namanya Belanda. Kennis Kirim dari India. India memang IT jago ya. Dan di Loh, India itu yang kelas bawahnya juga ada. Yang dikirim ke Israel itu kan kelas bawah. Yang 100.000 orang. Nah, itu kan menjadi alternatif yang belum dipikirkan oleh Eropa kan. Selama ini kan mikirnya dari Turki, dari mana. Mereka Islam. Tapi kalau dari India Hindu, nggak akan mereka menghindukan India itu, India, orang-orang Hindu ini yang menghindukan Belanda itu nggak akan. Dulu aku harapkan dari Indonesia kan bekas itu, kan bekas koloni kan dulu. Kan pantas kalau orang Indonesia dikerjakan sini. Tapi ya sekarang udah begitu orang Indonesianya. Iya. Payah. Ini namanya contract killers ya. Ya. Namanya contract killers ini. Sweden Children as contract killers. Yang ngeri ya. Iya. Yang sudah mati. Gila. Ini terus ya, banyak sekali nih ya isunya Sweden Gangs War ini ya. Ini Islam semua ini. Kayak Maroko yang di Belanda ya. Makanya kemarin Wilders disindir, kenapa Maroko? Iya, memang Maroko semua. Kadang-kadang saya nggak ngerti ya kenapa Wilders, tapi memang orang Maroko semua loh itu masalahnya. Wilders satu-satunya yang buka suara, berani. Makanya udah 20 tahun dijaga dia, ketat sekali, 24 jam dijaga. Dia nggak ada hidup private sekarang. Dari sudah 20 tahun, Paul. Udah begitu Wilders. Siapa mau sih hidup kayak gitu? Kebanyakan nggak berani kan ngomong gitu. Nah sekarang sering ada bom-boman kan di Rotterdam. Itu berapa pintu itu udah dibom. Ngeri ya. Pasti ada itunya juga. Pelakunya ya orang-orang Islam ini juga. Oh iya. Udah jelas selalu. Kayak kemarin ada di Maastricht itu, yang waktu Kersvier itu di Maastricht itu. Ya. Tukang ribut kan diributin kan, Arab semua juga itu tukang ributnya tuh. Yang di Prancis dibunuh juga kan, Berlin kemarin. Kacau sekali ya, tapi ya itu tadi makin mereka menampakkan dirinya makin bagus kan, jadinya kan dunia makin sadar Islam ini memang bejat kan, memang ini ajarannya nggak baik. Ya tapi mau kemanain sih, udah 2 generasi di sini. Repot kan. Tapi Australia juga same problem lah Pak Paul. Australia juga. Di mana-mana. Di seluruh dunia Pak. Di seluruh dunia Islam ini bikin masalah Pak. Di seluruh dunia. Iya benar. Makanya. Itulah sebabnya perang Israel Hamas ini membuktikan kebiadabannya mereka ini Pak. Jadi bagus. Israel Hamas ini kan mereka langsung nampak jati dirinya kan. Iya kan? Bagus. Iya, bukannya mereka untuk mencari better life in foreign country malah merusak lah mereka. Jiwanya jiwa perusak, pecundang semua. Otaknya udah nggak tahu dia punya otak apa enggak orang-orang. Repot. Nggak ada yang protes kok bilang Islam bikin masalah nih yang bilang nih. Ada yang nggak terima. Penting. Ya. Kok bilang Islam bikin masalah? Terus dia bilang nih, kalian hidup di Jawa aman damai kah? Gundulmu peyang aman damai. Ini orang tinggalnya di planet Namek dia nih ya. Si Wildan Wijaya orang goblok. Mana ada aman damai di Jawa? Ya pemerkosaan orang-orang Cina udah berapa kali terjadi tuh yang diberitakan sama yang belum diberitakan. Ya gereja ditutup udah 1.000 lebih tuh. Aman damai gundulmu peyang. Cuman satu pertanyaan Pak Paul, itu pesantren yang di Jombang sekarang ini masih buka apa udah tutup? Yang menghamilin 10 santri itu masih buka Pak. Ya udah, itu konklusinya. Masih buka, yang di Jawa Timur masih buka. Kan dibatalin itu kan sama PCS-nya si Gembul itu kan. Iya. Jadi masih bebas ya, bisa hamilin. Bebas iya. Hamilin santri.
Kan Pak Yus kan gampang, Pak Yus. Ini pakai pembubaran sarung. hanya dilakukan segelintir orang, katanya. Goblok, segelintir orang gundulmu. 1.500 gereja, tolol. Goblok, Islam bangsat kamu ini. 1.500 kok segelintir orang. Compong ini Wildan Wijaya ini. Compong ini orang compong ya. 1.500 kok segelintir orang. 1.500 gereja. Bubarin. Goblok. Dan foto juga pemenggalan kepala itu ada juga. Ada. Itu aja. Gila. Asal goblok, Islam memang dungu. Kalau nggak dungu nggak bakal jadi Islam. Iya kan, kalau nggak dungu nggak bakal jadi Islam kan. Ya, contohnya kayak Hamas itu kan dungunya minta ampun, udah tahu kalah, nantang ya kan. Ya Muhammad, udah tahu kamu bakal kalah, nantangin perang. Kita udah tahu ya, waktu terjadi 7 Oktober aku udah pikir, wah ini ganas Israel, pasti pembalasnya ganas. Iyalah, pasti Ya, dibalasnya keras lah. Nah, itu kita udah tahu kan, dari dulu kita udah tahu. Sekarang coba Pak, Israel bilang, ditantang. Mesir bilang Israel sudah tahu dari tahun lalu loh informasinya. Artinya apa? Jadi sengaja, ya kan? Jadi memang kalau kamu berani, pokoknya tak balas keras, bener kan? Ya udah, kesempatan buat balas keras-kerasnya kan. 18.000 orang sekarang udah mati. Sekarang yang tanggung jawab sih. Sekarang seluruh Gaza diratain tanah. Yang mau tanggung jawab siapa? Dan mungkin di kejadian di Manado itu sama juga yang Pak Santiamer juga pernah bilang itu. Itu hanya sinyal aja, percobaan. Yang Manado itu ya itu tadi Pak, test water Pak. Ya, testing, hanya testing. Di Manado itu test water, kan manguninya goblok, mau ngalah, manguninya goblok. Itu makanya, itu salah besar mereka juga. Ya karena petinggi-petinggi udah dibayarin, pasang orang-orang Islam ini udah makan duitnya juga, kayak petinggi-petingginya di Papua itu, makanya Papua sulit merdeka. Coba Timor Leste nggak ada yang mau Pak dibayar Pak. Ya, yang kayak Pak Robert tadi bilang, si Jeff Sumendeng itu korupsi bukan main. Ya percuma orang gitu harus ditendang itu. Ya, jadi begini Pak, persoalan Manguni ini sebenarnya yang melemahkan mereka adalah pemerintahan lokal yang tidak memberikan ya support, bukan berarti ya support dalam bentuk ya mungkin Makanya, tapi kan support moral paling tidak untuk mempertahankan keamanan daerah. Tapi ini pun tidak, karena mereka lebih condong untuk kepentingan-kepentingan partai mereka. Dikala mereka memberikan suatu iya kan itu jilat pantat Jakarta itu namanya. itu Bukan dia, Pak. menjaga Ya, kebudayaan. oleh sebab itu, salahnya. ya, yang melemahkan kita adalah kelompok kita sendiri, Pak. Jadi, nah khususnya pemerintah lokal. Coba lihat. Makanya Bupati kalau kita mau kumpulkan Pak Robert, kita harus dengan orang-orang yang dari mining itu. Kan banyak anak-anak yang kerja di itu di penggalian emas di Manado. Banyak banget orang-orang gunung. Kita harus rakyat jelata aja. Dan kalau yang pemimpin-pemimpin kita harus pilih, harus tahu dulu itu bulunya apa dia orang. Apa mereka Ya, jilat memang pantatnya Jakarta. Nah, itu yang membutuhkan kita mau bahas nanti. Iya Pak, ya pokoknya Pak Yus silakanlah bantu untuk support moral paling tidak ya kepada ya khususnya untuk Andi Rompas ini dan Kemarin kita kawan-kawan. telepon, wah semangat banget Pak, udah berapi-api Iya. mereka. Cuman belum terbentuk ya bagaimana caranya. Ini perlu teorinya Pak Tobing ini sebenarnya. Pak Tobing aja diundang sebagai strategi. Ya masalahnya pokoknya intinya berani apa enggak. Kalau udah ada tekad Berani. Mereka udah siap dan mereka udah ada persediaannya. Tinggal caranya. Kalau Caranya sudah itu. masalahnya kalau nggak berani, mau caranya kayak apa ya kita sering nggak berani gitu loh. Tapi kalau sudah berani, tinggal cari caranya. Bagaimana cara yang bermartabat kan begitu. Kemarin mereka udah telepon ya ke teman saya. Ini kita perlu berapa truk, berapa orang turun dari gunung. Mereka mau datang, tapi Bitung udah ditutup itu sama polisi sama militer. Kalau mereka benar-benar datang, turun dari gunung, wah tumpah darah di sana. Jadi itu semangatnya ada, cuman bagaimana arahkan. Kalau terjadi, bagaimana cara-caranya. Nah itu. Ya,
Jadi sebenarnya mereka kalau keberanian tuh ada Pak ya. Cuman Ada. ada yang handicapnya di sana adalah pemerintah lokal itu sendiri. Nah, Jadi itu saya pemimpinnya. Nah, itu ya, jangan ikutin pemimpin lagi. Udah kita take over. ya oleh sebab itu dan banyak juga mereka yang ada semacam Makar Yudas nih. Yudas Iskariot di dalam Manguni itu sendiri Itu juga. dia. Ada yang Nah, itu punya dia. masalah. Itu Ya. dia. Jadi Kayak kita Papua butuh kan dunia Papua makanya lama kan begitu, ada Yudas. betul. Makanya aku nggak Jadi anggap Manguni. Sekarang namanya bukan Yudas, Pak, ada Sang Debitur, Pak. Karena pengagumnya ya, Yudas kan masih hidup itu. Sang Debitur, jadi pengagum Yudas. Saya ambil contoh Pak ya, pada waktu kedatangan dari Fahmi Idris dulu yang dia kan ya banyak sekali melontarkan pandangan-pandangan khilafah, ditentang oleh Manguni, dia diundang oleh Oli Dodo Kambe. Tetapi Manguni ini melihat bahwa ini nggak boleh orang-orang seperti ini. Jadi mereka yang ada juga yang cari muka kepada pemerintah ini keluar atau diambil oleh pemerintah setempat untuk ya mungkin ya diberikan semacam uang atau ya posisi menjadi pegawai negeri yang tidak lagi datang kepada keinginan untuk ya sudahlah kita yang penting sudah aman. Nah ini yang harus ditanamkan kepada kelompok-kelompok pejuang ini. Jadi kalau saya melihat ya si Rompas ini dia keberaniannya ada Pak. Saya tanya sama dia karena kalau kita dan saya kasih contoh bahwa ya memang suatu perjuangan ini mengandung risiko dan memang risiko itu selalu ada. Kalau saya bilang kalau takut mati dibawa tempat tidur pun kita mati pada waktunya sudah. Jadi nggak usah untuk ini. Jadi siapa yang mempunyai suatu pemikiran yang militan seperti ini? Ada yang ya sok bicara jago tapi waktu ditantang ciut. Nah dia dulu sudah menunjukkan bahwa penolakan terhadap kedatangan daripada ini. Nah belakangan ini kan saya nggak tahu si Bahar Smith itu yang mengangkat pedang di mana itu dia. Karena melihat mudah-mudahan bukan di Manado ya, karena dia ya memang dia dari Arab Manado sebenarnya, tapi ini orang penipu ini si dan dia mempergunakan kekuatannya karena apa? Ada backup di belakangnya. Backup finansial, backup kekuatan, baik itu dari militer dan orang-orang seperti Yusuf Kala, pasti di belakang mereka semua, Pak. Sedangkan Manguni ini sebenarnya kan kekuatannya bisa backup dia adalah pemerintahan lokal. Yang quote to quote adalah orang-orang daerah sendiri. Jadi alasannya kan mempertahankan keamanan daerah. Tapi itu ada layak. beberapa kelompok-kelompok kok, bukan hanya Manguni. Kalau Manguni untuk saya sudah melempem itu, nggak berharga. Ya, jadi ya memang ada yang lain-lain itu. Ya harus dibentuk kekuatan-kekuatan baru. Jadi yang saya dapat info nanti ya bulan depan lah ya, mungkin Pak Yus itu hadir. Jadi ada 9 bagian daripada tokoh-tokoh adat untuk disatukan dan saya juga harap mereka bekerja sama dengan Galarua. Karena dengan kekuatan ini menyatu, ya harus diperhitungkan. Demikian juga dari Papua. Jadi ya saling menunjang. Papua, RMS juga harus bersatu ya. Ya nanti. Seharusnya yang kita nggak pernah dengar justru kok RMS ini ya. Ini gimana ini ya? Oh itu Paul, Moses. Telepon aja Moses, RMS. Ya. Aku udah telepon dia. Ya wes, ini penutup nih. Ya. Udah